Shalom, apa kabar semuanya? Kakak harapkan adik-adik selalu berada dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Tanpa terasa kita kembali merayakan Natal di tahun 2022 ini. Tentu perayaan Natal selalu membawa sukacita dan kegembiraan bagi kita semua. Perayaan Natal tahun ini dilaksanakan dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain". Tema ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12, di mana kita membaca kisah tentang 3 orang Majus yang ingin melihat bayi Yesus di Betlehem. Raja Herodes meminta mereka untuk pergi mencari bayi Yesus dan kembali kepadanya ketika mereka sudah menemukan bayi tersebut. Tetapi ketika mereka sudah menemukan bayi tersebut, Tuhan memperingatkan mereka melalui mimpi agar tidak kembali kepada Raja Herodes, tetapi mengambil jalan lain untuk pulang ke negeri mereka. Apakah adik-adik tahu mengapa Tuhan melarang mereka kembali kepada Raja Herodes? Ya, karena Raja Herodes memiliki hati yang jahat dan ingin membunuh bayi Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus mengambil jalan lain, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, agar kita terhindar dari segala kejahatan. Melalui perayaan Natal ini, kita diingatkan untuk selalu taat mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan, karena Tuhan ingin agar kita menjalani kehidupan yang baik dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat merayakan Natal. Selamat berbagi sukacita kegembiraan Natal bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah kabarnya baik, terkhususnya hari ini kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Siapa yang tidak bersuka cita dan bergembira menyambut Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari berdiri, kita akan menyanyi lagu Hari Natal Kini Telah Tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersuka cita bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita ulangi pujian ini. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersuka cita bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, yang kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami bersama-sama merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah datang ke dunia ini. Mengawali ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya mari Tuhan Engkau yang memberkati, menyertai, dan kiranya peribadahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, silahkan duduk kembali. Nah, kita masih akan tetap memuji Tuhan dengan pujian Hai dunia gembiralah. Mari kita bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Hai hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Angel dan Kakak Febri. Mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita menyanyi lagu pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Halo teman-teman semua. Halo. Wah, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua dan terasa sukacita sekali menyambut Natal kelahiran Tuhan Yesus. Pasti teman-teman semua juga sukacita kan? Apalagi aku, senang sekali mendengarkan lagu-lagu Natal, hias pohon Natal. Pasti banyak makanan juga deh. Ah, kamu pikiran makanan terus. Tapi aku masih bingung nih. Ini kan Natal, dan hari Natal selalu identik dengan hadiah. Aku masih belum siapin hadiah untuk Tuhan Yesus yang akan kubawa ke gereja. Aku harus bawa apa ya? Boneka? Makanan? Atau buah-buahan? Ada, bukan seperti itu Febri. Kita nggak kasih hadiah secara wujud kepada Yesus seperti boneka, makanan, buah-buahan, dan dibawa ke gereja. Enggak,
Yesus nggak memerlukan bingkisan-bingkisan duniawi berupa harta benda, perhiasan, materi, dan sejenisnya. Apa yang menyenangkan hati Yesus sesungguhnya cuma satu, yaitu hati kita. Aku jadi ingat deh cerita di Alkitab yang terdapat dalam Matius 2 ayat 1-12 yang tentang orang Majus itu loh. Tahu nggak ceritanya? Enggak. Nah, ada orang-orang Majus dari timur dan mereka bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka melihat bintangnya di timur dan orang-orang Majus ini datang untuk menyembah dia. Dan mereka pun berangkat dengan membawa persembahan. Pada saat mereka tiba di Yerusalem, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes mendengar itu, dia kaget. Dia langsung mengumpulkan informasi dari orang Majus, para imam, dan para ahli Taurat dengan alasan supaya turut menyembah Yesus. Padahal sesungguhnya Herodes merasa iri dan dengki. Dia merasa ada yang menyaingi dia sebagai raja. Jadi, Raja Herodes berniat untuk membunuh semua anak yang berumur di bawah 2 tahun. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan kepada orang Majus agar mereka kembali ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian, orang Majus itu pun melanjut perjalanannya mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan anak itu berada. Mereka sangat suka cita. Mereka langsung sujud menyembah dan memberikan persembahan harta benda mereka kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka ingin kembali dan ternyata mereka diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Raja Herodes yang ingin menangkap itu. Dan akhirnya orang-orang Majus ini pulang melalui jalan lain. Wah, aku baru tahu cerita ini. Nah, ada hal yang kita bisa sama-sama belajar dari Alkitab ini. Kita melihat hadiah-hadiah apa saja yang diberikan oleh orang Majus kepada Yesus. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh dan pastinya butuh perjuangan dan usaha yang tidak mudah untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Waktu, tenaga, usaha, dan tak kenal lelah yang mereka berikan bisa dibilang sebagai hadiah yang istimewa. Orang-orang Majus juga berikan hadiah berupa penyembahan dan penghormatan yang terlihat pada saat mereka bersujud menyembah Yesus. Mereka juga memberikan hadiah dari harta yang mereka miliki berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan kerennya lagi, mereka juga memberikan hadiah yang menarik, yaitu berupa ketaatan yang terlihat ketika mereka menuruti perkataan malaikat utusan Tuhan untuk kembali ke negeri mereka melalui jalur yang berbeda. Nah, kita juga seperti itu. Kita sebagai manusia sering kali meminta Yesus untuk memenuhi segala keinginan kita. Tapi kita nggak tahu apa yang kita bisa berikan sebagai hadiah yang berkenan kepadanya. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita berikan? Makanan, baju, boneka, seperti yang kamu bilang tadi? Enggak, semuanya itu tidak ada artinya buat Tuhan. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa Yesus ingin hati kita, hati yang terbuka, lembut, mau dibentuk, percaya kepadanya, dan sungguh-sungguh menyembah dan mengasihinya, terutama menaati semua perintah Allah. Seperti tidak boleh memukul teman, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu juga ya. Jadi untuk kita semua dan kamu juga, berikanlah hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui hatimu yang tulus, mau menyembah Dia, menaati semua perintahnya, dan sambutlah Natal ini dengan penuh sukacita. Wah, terima kasih ya sudah bantu aku. Pokoknya aku sudah siap
terima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku. Ye, hayo Febri, sekarang kita pamit ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Shalom. Dah. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Luar biasa bukan? Nah, hari ini kita akan menyanyi Malam Sunyi Senyap. Adik-adik, mari kita menghayati lagu ini, memperingati kelahiran Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Mari kita bersama-sama menyanyi Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita menyanyi dari pujian Anak yang Dijanji, Anak yang Ditunggu. Mari sama-sama kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai ibadah kami pada akhirnya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena ada kesempatan bagi kami di tahun ini untuk merayakan Natal bersama-sama dengan orang terkasih. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyambut dan memperingati hari kelahiran Engkau yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat kami. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Selamat Hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2022, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2023. Sampai jumpa.